Fenomena-fenomena yang terjadi beberapa waktu ini seperti ada suara menggelegar di malam hari yang hanya terdengar oleh warga Jabodetabek, lalu virus corona yang mewabah seluruh dunia sehingga Ka'bah menjadi lengang dan kosong, dan ada waktu dulu terdengar suara ikan paus yang hanya didengar oleh beberapa orang. Keterangan-keterangan Ustadz yang mengatakan bahwa sebentar lagi kiamat, tanggal 15 Ramadan ada dukhon. Ini ada perasaan takut dalam hati masyarakat, ada kecemasan. Bagaimana kita mensikapinya sahabat? Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang menyaksikan channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah membunyikan lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat semua dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Sahabat, saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar dari dirinya. Sebagai info, saya ada lagu Ramadan yang dinanti kepada sahabat. Silakan didengarkan, silakan ditonton videonya. Semoga menghibur di tautan Muslimlah Haji. Apakah kita sekarang tengah berada di akhir zaman yang betul-betul di penghujung, atau di pertengahan akhir zaman, atau bahkan ini adalah permulaan akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menerangkan rinciannya karena hadis-hadis yang mengatakan bahwa kalau tanda-tanda kiamat itu adalah kita akan terhalang sholat di Masjidil Haram. Toh buktinya Masjidil Haram kosong bukan kali ini saja, udah ada beberapa kali Masjidil Haram yang kosong. Kalau ada suara yang menggelegar dari langit, ini bukan kali pertama ada terdengar suara-suara seperti itu. Lalu ada virus yang mewabah seluruh dunia, ini bukan kali pertama virus yang mewabah. Nah, bagaimana keterangan-keterangan dengan Ustadz yang mengatakan bahwa ini adalah ciri-ciri hari kiamat dan tanggal 15 Ramadan itu akan ada dukhon, walaupun dengan mereka berusaha mencarikan dalil lalu menghitung-hitung kalkulasi-kalkulasi, tepatannya adalah tanggal 15 Ramadan kalau dihitung dari hadis Nabi bahwa dukhon akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya 2020. Nah, masyarakat ada yang memahami ini sebagai adalah benar-benar akhir zaman, sehingga ada yang memang akan bermalas-malasan lagi setelah ini, lalu mengatakan bahwa hari memang akan kiamat, ngapain lagi susah-susah bekerja karena sebentar lagi hari kiamat. Sahabat semua, kita sebagai orang beriman mensikapi apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau ini adalah akhir zaman, insya Allah semuanya sepakat bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kita di akhir zaman yang benar-benar ujung, pertengahan, atau di awal akhir zaman yang sedang berjalan ini? Tetapi sahabat semua, yang perlu kita sadari bahwa perihal kematian. Nah sahabat, soal kematian bukan berarti kita di awal akhir zaman kita tidak akan mati. Kita bisa saja mati, dan peristiwa mati adalah peristiwa besar pada diri sendiri, baik itu akhir zaman ataupun tidak akhir zaman. Nah, kematian bisa saja menjemput kita, apakah itu karena kecelakaan atau karena gempa bumi atau bencana alam yang sangat besar, dan tidak mesti harus karena akhir zaman. Nah, kalau keyakinan kita bahwa kematian adalah peristiwa besar yang akan menimpa kita, maka tentu saja persiapan kematian yang harus kita persiapkan. Nah, kalau keyakinan kita bahwa kita akan mati, lalu amalan apa yang telah kita persiapkan? Ada atau tidaknya ceramah dari Ustadz itu, kita insya Allah akan jadi tenang. Ada atau tidak peristiwa corona, suara langit menggelegar, atau suara ikan dari dasar laut, toh kita akan tenang insya Allah. Yang perlu kita persiapkan adalah apa yang harus kita bawa menjelang kematian. Kematian mungkin saja bisa terjadi detik ini kepada kita, atau besok pagi, atau lusa. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun sahabat. Cerita tentang akhir zaman sebentar lagi itu adalah sebuah ketetapan yang sebenarnya sahabat tidak perlu kita perdebatkan pada saat ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kita sadari bahwa
Selain Allah mampu memberikan gejala-gejala alam yang sangat besar itu, percayalah, sadarilah bahwa Allah juga mampu melindungi kita. Kalau Allah sudah melindungi seorang hambanya, maka walaupun terjadi bencana alam sekian besarnya, hari yang bergejolak saking luar biasanya, kalau Allah sudah menyelamatkan kita, percayalah sahabat, maka kita akan selamat. Tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini, kalau Allah sudah menyelamatkan seseorang, akan bisa mencelakainya. Termasuk pada saat ini apa yang terjadi, corona yang menyerang seluruh belahan bumi. Kalau Allah menyelamatkan kita sahabat, maka yakinilah insya Allah kita akan selamat. Nah, kalau Allah sudah mentakdirkan kita terkena virus corona, maka sadarilah itulah ketetapan Allah. Toh kalau tidak kena virus corona pun kita bisa mati, bisa meninggal dunia. Nah sahabat, bagaimana kita mensikapi sekarang ke depannya? Saran kita kepada sahabat semuanya, agar ke depannya tetaplah produktif dalam amalan. Tetaplah sebagaimana Rasulullah menyampaikan, tetaplah engkau bekerja keras seolah-olah engkau akan hidup di atas dunia ini untuk selama-lamanya. Lalu beramallah sebaik-baiknya seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Kita harus tetap optimis. Apa yang menjadi cita-cita kita setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun ke depan, tetap laksanakan hari ini. Jangan mentang-mentang karena ada isu-isu akan terjadi kiamat lalu kita bermalas-malasan, tinggal diam, takut, atau hanya beramalan membaca Quran saja, mengaji saja, tahajud saja, sholat saja, lalu kita tidak mau lagi berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini juga salah sahabat. Kita harus tetap optimis ke depannya. Kebaikan-kebaikan harus tetap kita tebar. Walaupun besok hari kiamat, kata Rasulullah, tetaplah tanam sebuah pohon kurma, karena itu akan menjadi ibadah bagi kita. Ini akan menjadi keyakinan dalam diri kita, membuat hati kita sekokoh tembok yang sangat kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan menjadi tenang dan tidak membuat kita menjadi takut dan gelisah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.